Salam tandan berduri. Ini kita langsir kembali di kebun PPKS Simalungun. Jadi ini red ketiga. Jadi ini mobil ketiga yang mengangkut di kebun ini. Kondisi pohonnya seperti ini saat ini. Ini saat ini panen di tanggal 2 Juni. Jadi selesai panen di tanggal 2 Juni. Hari ini kita angkut. Ini berondolannya banyak sekali ya. Jadi salah satu ciri dari kelapa sawit jenis PPKS Simalungun nampak seperti ini buahnya. Jadi kalau dipetik dalam kondisi masak seperti ini berondolannya luar biasa. Ini proses pengangkutan TBS-nya. Yang mana ini lumayan, bukan lumayan lagi, sangat banyak ini berondolannya. Karena habis hujan ya, kebetulan tadi siang itu hujan, jadi kondisi tanahnya agak becek seperti ini. Jadi tahun tanam kelapa sawit ini di tahun 2018. Jadi kondisi TBS-nya dipetik dalam kondisi matang seperti ini. Dan itu berondolannya banyak sekali. Ini sudah masak sekali. Ini kemarin panen hari kemarin selesainya, dan hari ini baru diangkat. Berapa red tadi, Yud? Sudah diangkut? 2, Pak. 2 ya. Berapa ton tuh satu mobil nih tadi? Kira-kira 1 jutaan. Berapa? 1 ton? 1 1 ton 300 ton 200 ton 200 ya. karena pas mau nyusun Hujan ya. Langsung pulang. Setinggi nih? ya, kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Ini tetap di bawah 1,5 ton ya ini ya. Jadi ini mobilnya mobil Highland ya. Seperti ini kondisi mobilnya. Muatannya rata pagar ini aja. Jadi ini tadi muatan yang 2 mobil yang sudah ditimbang itu 1 ton 200, 1 ton 300. Ini mobil yang ketiga. Jadi nanti di bagian sana, kebun sebelah sana masih ada lagi 1 mobil yang akan diangkut. Proses pengangkutan TBS kelapa sawit di kebun petani sawit swadaya kita lakukan apabila ada order dari petani. Jadi ketika petani sudah selesai panen, baru kita meluncur ke kebun petani untuk mengangkut TBS-TBS yang ada di kebun petani. Apabila kita mendapatkan order pengangkutan buah-buah yang seperti ini, rasanya cukup memuaskan ya. Selain kualitas TBS-nya bagus, ini juga hasil panennya luar biasa. Karena kebetulan petani ini juga menggunakan bibit unggul ya. Jadi salah satu hasil dari bibit unggul itu seperti ini. TBS-TBS yang dihasilkan berukuran besar, dan kita pun cukup senang karena hasil panennya cukup banyak. Gimana nih berat tandannya dibandingkan dengan punya Pak Haji Selamat kemarin yang pakai yang Ambi kemarin? Kurang lebih, Pak. Bobotnya sama? Berat banyak Haji Selamat ya. Kalau tandannya besar mana? Kurang lebih ini. Kurang lebih ya. Iya. Jadi ini kemarin kan kita angkut dari kebun yang menggunakan jenis PPKS yang Ambi. Di sini petani sawit swadaya mendapatkan bibit bantuan pemerintah di tahun tanam 2008 tuh 2 jenis bibit yang diberikan oleh pemerintah. Jadi yang dalam video ini kebunnya menggunakan jenis PPKS Simalungun. Ciri-ciri yang ada di dalam kebun ini buahnya mengarah ke jenis PPKS Simalungun. Yang kemarin kita panen di kebun PPKS yang Ambi. Jadi ada perbedaan cukup mencolok di tandannya. Kalau di PPKS yang Ambi itu berondolannya tidak terlalu banyak yang jatuh. Meskipun dipetik dalam kondisi masak, dia berondolannya tetap
lengket di buahnya. Tapi kalau yang ini luar biasa. Selain memang seperti itu ciri-ciri dari Simalungun, ini ditambah lagi dengan adanya hujan yang terjadi tadi siang sehingga mempercepat proses brondol buahnya. Ini hampir selesai pengangkutan TPS di sini. Mudah-mudahan ini dapat 1 ton 300 ya. Dapat nih kayaknya ya. Bisa lebih ya karena ini ketambahan air hujan. Jadi tadi hujan cukup deras, jadi bobotnya cukup berat untuk timbangan dari TPS ini. Untuk saat ini potongan pabrik di daerah kami mencapai 4,5% sampai 5% ya. Untuk kondisi TPS seperti ini di pabrik dipotong sampai 5%. Jadi timbangan yang kita sebutkan tadi itu merupakan timbangan bersih dengan potongan pabrik sekitar itu. Jadi di penimbangan kita gunakan asumsi pemotongan pabrik sekitar 5% plus susut 2%, sehingga didapat timbangan dalam kisaran 1 ton 200, 1 ton 300 untuk kondisi mobil seperti ini. Kebun PPKS Simalungun, umur sekitar 10 tahun. Jadi tingginya seperti ini. Ini yang cukup tinggi. Hasil panen TPS-nya hari ini seperti ini. Jadi dari kebun-kebun petani sawit mandiri atau petani sawit swadaya yang sering saya sebut, di daerah kami terbagi dua. Sebagian besar menggunakan bibit unggul jenis PPKS dari 2 jenis, Simalungun, PPKS Simalungun yang ada di kebun ini, dan ada juga yang mendapat bagian bibit jenis PPKS yang Ambi. Jadi ini saat 10 tahun kondisi TBS yang dihasilkan dari kebun ini sebesar ini. Ini adalah TBS yang cukup besar yang dihasilkan di dalam kebun ini. Ini TBS-nya panjang ya, seperti ini. Dan brondolannya banyak. Karena ini sudah berumur 2 hari dari saat dipanen, maka brondolannya yang turun cukup banyak. Nah ini yang paling besar ya. Ini ukurannya bisa mencapai 40 atau 50 kilo ya, yang ini. Satu tandan ini yang paling besar. Jadi seharusnya PPKS Simalungun itu brondolannya besar-besar. Namun untuk kebun ini sepertinya harus ditambahkan pupuk KCL ya, karena ini buahnya tidak terlalu besar brondolannya. Jadi pemupukan di kebun ini kemarin pemilik kebun hanya menggunakan jenis NPK ditambahkan dengan urea. Jadi saat ini kita lihat stok yang ada di pondok kebun ini. Ini stok pupuk yang disiapkan untuk pemupukan berikutnya. Yang mana pemupukan di kebun ini biasanya dilakukan setiap 4 bulan sekali. Jadi pupuk yang digunakan, coba kita tengok pupuk apakah ini. Ini pupuk yang digunakan adalah jenis Ponska ya. Ini pupuk Ponska, karungnya adalah karung pupuk Ponska. Jadi untuk petani-petani swadaya pasti sudah sangat mengenali kemasan seperti ini. Ini adalah jenis pupuk NPK Ponska. Saat ini sudah di stok untuk kebun ini. Luas lahan ini sekitar 4 hektaran ya, sekitar 4 hektar luas lahannya. Ini telah disediakan pupuk sebanyak berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 karung ya di sini. Jadi biasanya memang Pak Matius ini dari beberapa tahun yang lalu selalu menggunakan pupuk NPK Ponska dicampur dengan urea untuk pemupukan di kebun sawitnya. Kondisi buah yang ada di kebun ini seperti ini. Dan ini nampak sekali memang pemupukan ureanya cukup berhasil karena daunnya tampak hijau subur seperti ini. Jadi pemupukannya dilakukan 4 bulan sekali dan selalu ditambahkan pupuk urea. Jadi pupuknya NPK Ponska subsidi ditambah urea non subsidi. Itu sugesti yang
dipahami oleh Bapak Matius untuk meningkatkan produksi dari TBS yang ada di kebunnya ini. Jadi ini kondisi kebunnya saat ini cukup baik ya ini. Rata-rata petani sawit swadaya memanen sawit dengan rotasi 20 hari sekali. Dengan kondisi yang berjauhan kebunnya, pengelolaan panen memang agak menjadi masalah tersendiri. Sebenarnya panen terbaik itu dilakukan 15 hari. Namun di sini agak kesulitan kita cari tenaga panen karena kebun di sini letaknya berjauhan. Jadi untuk mobilisasi pekerja kebun itu agak sulit kalau dilakukan rotasi 15 hari. Jadinya seperti itu. Jadi untuk kebun ini panen di bulan Maret, tanggal 18 Maret itu dihasilkan sebanyak 4 ton 180 kilo. Kemudian panen di bulan April, tanggal 8 April itu didapatkan 4 ton 350 kilo. Kemudian panen berikutnya itu di tanggal 4 Mei. 4 Mei didapatkan panen sebanyak 4 ton 500 kilo ya. Untuk di bulan Mei tanggal 4 panennya menghasilkan 4 ton 500 kilo. Jadi kondisi kebunnya seperti ini. Ini sebenarnya yang saat ini panennya harusnya di akhir Mei ya, tanggal 30, 28 atau 30 Mei. Namun ternyata ini baru selesai di tanggal 1 Juni. Sebenarnya nih masuk rotasi panen di bulan Mei itu 2 kali panen. Sehingga kalau di total di April, Mei itu ada 3 kali panen senilai sekitar 14 ton. Untuk lahan 4 hektar dihasilkan 3 kali panen dalam 2 bulan sebanyak 13 ton lebih ya, hampir 14 ton. Jadi kalau dibagi rata-rata produksi per bulan itu 1,5 ton ya, rata-rata di atas 1,5 ton untuk rata-rata produksi dari kebun TPKS Simalungun untuk di kebun Bapak Matius ini. Jadi ini penanamannya cukup lega ya, jadi jarak tanamnya cukup bagus. Ini kita sudah keliling ke berbagai penjuru. Jadi yang tadi sudah sampai batas ujung, dan ini juga batas yang di ujung sini. Ini cukup lurus jarak tanamnya, jadi cukup bagus untuk kebun petani sawit swadaya. Karena beberapa kebun petani itu ada yang pola penanamannya tidak bagus, jadi penentuan titik tanamnya itu tidak lurus, sehingga jaraknya termasuk jalur ajir tanamannya ini tidak lurus, sehingga mempengaruhi kondisi tanamannya. Jadi salah satu kunci keberhasilan dalam menanam sawit, faktor yang utama adalah penggunaan bibit unggul. Jadi di kebun ini menggunakan bibit jenis PPKS Simalungun, dan kondisi penanamannya cukup bagus. Ini cukup jauh ya jaraknya ini ya. Ini sepertinya 9 meter ini jarak antar pohonnya ini. Dan ini kondisi jalan di kebun ini, meskipun setelah hujan tetap bisa dilalui. Jadi jalanannya ada di tengah-tengah kebun, sehingga proses pengumpulan TBS-nya oleh pemanen tidak terlalu sulit. Jadi TPH-TPH-nya bisa disebar di berbagai titik dan bisa dijangkau oleh mobil pengangkut TBS. Demikian dari kebun petani sawit swadaya, salah satu yang menggunakan bibit unggul jenis PPKS Simalungun dari bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini 2 Juni 2020 dari kebun Bapak Matius kita mengangkut TBS-nya, yang mana hasilnya diperkirakan ini sebanyak 4,5 ton. Jadi rata-rata produksinya untuk kebun-kebun sawit ini
di angka 4 ton sampai 4 ton setengah untuk rata-rata produksi dalam 3 bulan terakhir ini. Rotasi panen 20 hari sekali, yang mana di dalam 2 bulannya itu didapatkan 3 kali panen dengan rata-rata panen 4 ton setengah. Luas lahan 4 hektar ini didapatkan rata-rata produksi tidak kurang dari 1,5 ton per hektar per bulan. Salam Tandan Berduri, semangat selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Gunakan selalu bibit unggul agar produktivitas kebun kita bisa mencapai titik maksimal.